Oke, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kurang semangat. Kalau Bapak tanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Baik, kita mulai ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau absen kalian terlebih dahulu. Boleh? Oke, duduk yang rapi ya. Oke, Irfan Resmana. Oke, Putri Diana. Anggi Rahyuningsih. Jamilah. Dila Amelia. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Oke. Nah anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Doanya Bapak yang pimpin. Ikutin Bapak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dihaluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, biar kalian lebih semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi lagu? Boleh? Oke. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Tahu kan? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, putar dulu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat organ pernapasan manusia dan juga hewan. Nah, dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1 ya. Dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui dan mengenal organ-organ pernapasan manusia dan juga hewan beserta fungsinya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, apakah ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari organ pernapasan? Oke, benar. Jadi organ pernapasan yaitu suatu organ yang membantu sistem pernapasan untuk menghirup udara atau oksigen dan untuk membantu mengeluarkan karbon dioksida. Oke, benar. Nah, organ pernapasan manusia itu ada 7. Nah, hari ini Bapak bawa media pembelajaran yang Bapak sebut sebagai media pop-up book. Nah, ini dia media pembelajaran kita hari ini, yang dimana media pop-up book ini di dalamnya sudah berisikan materi-materi kita tentang hari ini. Oke, kita buka. Nah,
Kelihatan nggak yang di belakang? Oke. Jadi organ pernapasan yaitu organ yang membantu sistem pernapasan untuk membantu menghirup oksigen dan untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, oke, organ pernapasan manusia itu ada 7. Yang pertama ada hidung. Nah, yang kedua ada faring. Yang ketiga ada laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada bronkiolus, dan keenam ada paru-paru, dan yang terakhir yang ketujuh ada diafragma. Nah, anak-anak, Bapak pengen kalian menyebutkan nama-nama tadi secara bersama-sama ya. Oke, Bapak ulangi. Organ pernapasan manusia ada berapa? Ada 7, bener. Yang pertama ada hidung. Yang kedua faring. Oke, yang ketiga ada laring. Keempat trakea. Kelima bronkiolus. Keenam paru-paru, dan yang terakhir yang ketujuh ada diafragma. Benar sekali. Nah, anak-anak, jika kita tadi sudah menyebutkan nama-nama dari organ pernapasan, sekarang kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari nama-nama organ yang telah kita sebutkan tadi ya. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung itu sebagai gerbang utama ya, sebagai gerbang utama, sebagai keluar masuknya udara atau oksigen yang kita hirup saat kita bernapas. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus, yang dimana rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk saat kita menghirup napas ya. Yang kedua tadi ada apa? Ada faring. Nah, faring ini merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Nah, bentuknya ini berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung. Oke, yang ketiga tadi ada laring. Nah, anak-anak, laring ini bisa disebut juga sebagai pita suara. Laring ini terletak di bawah persimpangan saluran faring dan kerongkongan. Yang keempat ada trakea. Nah, trakea yaitu fungsinya untuk mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Nah, bentuknya ini bentuk trakea yaitu berbentuk tabung berongga lebar ya. Oke. Kemudian ada yang kelima tadi ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini fungsinya untuk menyalurkan udara dan mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keenam adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini organ yang berjumlah sepasang ya anak-anak. Paru-paru ini yaitu alat pernapasan kita yaitu manusia. Nah, di dalam paru-paru ini fungsinya untuk menampung udara dan mengalirkannya ke pembuluh darah serta untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Oke, yang ketujuh diafragma. Nah, diafragma ini yaitu dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, anak-anak, dalam organ pernapasan ini terdapat juga gangguan atau penyakit. Nah, yang pertama antara lain ada flu. Nah, flu ini sering terjadi pada kita ya. Flu ini disebabkan oleh virus influenza ya, yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru, yang akan menyebabkan pilek, batuk ya, serta dan lainnya. Kemudian yang kedua ada faringitis, yaitu peradangan yang terjadi di tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang ketiga ada laringitis. Nah, laringitis ini yaitu peradangan yang terjadi di pita suara, bener. Yang keempat ada asma ya. Asma yaitu gangguan respirasi yang terjadi di saluran pernapasan. Nah, anak-anak, agar kita tidak terkena penyakit atau gangguan tadi, kita harus memelihara dan merawat tubuh kita dengan sebaik mungkin ya. Dengan cara yang pertama harus makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua harus berolahraga secara teratur. Kemudian yang ketiga harus menghindari lingkungan yang
banyak polusi ya anak-anak, seperti debu, jerebu, asap dan lain sebagainya. Kemudian kita jangan merokok ya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pernapasan hewan. Nah, di sini Bapak ambil dua contoh hewan. Yang pertama ada ikan dan burung. Yang pertama yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan, benar sekali, tepuk tangan untuk Irfan Resmana. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, proses pernapasan pada ikan ini sangatlah berbeda dengan manusia ya anak-anak. Kalau manusia tadi bernapas menggunakan paru-paru, benar, sedangkan hewan ikan ini bernapas menggunakan insang. Nah, insang ini bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis yaitu berwarna merah muda dan teksturnya itu lembab ya anak-anak. Biasanya ini insang terletak di samping badan ikan. Nah, fungsi insang pada ikan yaitu satu sebagai alat pernapasan ikan, kemudian yang kedua sebagai alat penyaring makanan, kemudian yang ketiga sebagai alat untuk pertukaran ion, benar. Nah, dalam insang ini terdapat tiga bagian utama anak-anak. Yang pertama arkus insang, kemudian yang kedua filamen insang, dan yang ketiga tapis insang ya anak-anak. Bisa dilihat gambarnya, ada gambar ikan dan juga gambar insang ya. Oke, kemudian hewan yang kedua adalah burung. Oke, burung. Nah, burung ini bernapas menggunakan trakea dan juga paru-paru. Nah, pada burung ini organ pernapasannya ada 4. Yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini berada di sepanjang leher burung dan bentuknya menyerupai tabung yang memanjang dari hidung. Kemudian yang kedua ada bronkus. Bronkus ini yaitu saluran cabang dari trakea. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Sama halnya dengan manusia anak-anak, burung ini bernapas menggunakan paru-paru. Namun perlu diingat ya anak-anak, dalam paru-paru burung terdapat organ yang bernama parabronkus yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada manusia tadi paru-paru, dalam manusia ada organ yang bernama alveolus ya. Ingat ya, kalau tadi pada burung ada organ yang bernama parabronkus, sedangkan pada manusia ada alveolus, benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan berikan kalian soal. Nah, sebelum itu Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, untuk kelompok pertama Bapak namai sebagai kelompok hewan harimau, dan kelompok kedua singa, dan yang kelompok ketiga ular ya. Oke, sebentar Bapak ambil soalnya dulu ya. Oke, itu tadi soalnya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke meja depan. Oke. Oke, Bapak koreksi dulu ya kerjaan kalian tadi. Oke, kelompok harimau mendapatkan 100. Wah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok harimau. Oke, kelompok 2 mendapatkan 80. Wah, dapat 80. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga mendapatkan 90. Oke, hebat-hebat semua nih kalian. Ya, Bapak lihat sudah hebat-hebat, sudah paham kayaknya. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau tidak?
Oke, kalau sudah paham semua, sebelum pulang Bapak ingin berpesan kepada kalian bahwa setiap anggota tubuh yang kita miliki ini harus kita syukuri dan harus kita rawat ya anak-anak, agar kita terhindar dari penyakit. Bener. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi hari ini secara bersama-sama. Oke, hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar tentang organ-organ pernapasan pada manusia dan juga hewan beserta fungsinya. Benar. Nah, organ pernapasan manusia tadi ada berapa? Ada 7. Yang pertama ada hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Kemudian ketiga ada apa? Laring. Keempat ada trakea. Kelima ada bronkiolus. Keenam ada paru-paru, dan yang terakhir yang ketujuh ada diafragma. Oke, sedangkan kalau pada hewan tadi, hewan ikan bernapas menggunakan insang. Benar sekali. Nah, kalau pada hewan burung bernapas menggunakan paru-paru. Iya, benar. Oke, kalau sudah paham semua anak-anak, sebelum pulang kalian lihat dulu di bawah meja kalian ada sampah enggak? Kalau ada sampah, kalian ambil ya, lalu buang ke kotak sampah. Oke. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dihaluskan. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri, innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa Nana. Sampai jumpa.